Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Hari ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ada oleh karena anugerah-Mu. Dan kami mau melandasi hari ini dengan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mohon hikmat pengertian dari Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah maafkanlah dan ampunilah. Bapak Ibu, memaafkan dan mengampuni itu mudah diucapkan, tetapi tidak semudah untuk kita lakukan. Dalam bacaan kita hari ini diceritakan tentang Petrus yang bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bagi Petrus, memaafkan atau mengampuni 7 kali itu sudah banyak sekali. Tetapi bagi Yesus tidak begitu. Yesus menghendaki 70 kali 7 kali. Ini tentu tidak boleh diartikan secara hurufiah, yaitu 490 kali. Itu batasannya, tentu tidak. Tetapi artinya dengan apa yang dikatakan Yesus, sesungguhnya itu menandakan bahwa kita harus mengampuni terus-menerus, tidak ada batasnya. Nah, Bapak Ibu, pengampunan atau mengampuni dalam Alkitab berasal dari kata Yunani apiemi, dalam bahasa Inggris forgiveness. Berarti melepas tali ikatan dan membiarkan pergi bebas. Itulah artinya yang sungguh dibalik kata pengampunan itu. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus memaafkan tanpa batas, bahkan tanpa syarat? Yang pertama, karena Kristus sudah mengampuni dan memaafkan kita yang dosanya sangat besar, yang kita tidak bisa membayarnya. Di dalam ayat 23 sampai 27 digambarkan dengan perumpamaan hamba pertama yang berhutang 10.000 talenta. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Itu kira-kira 10 sampai 15 juta US dollar. Ia tidak mungkin bisa membayar jumlah itu. Nah, inilah gambaran dosa kita terhadap Tuhan. Sangat banyak. Dan tentu bukan sangat banyak, memang tidak bisa kita membayarnya. Dan kita tidak akan mungkin bisa melunasinya. Tetapi Yesus sudah membayar hutang dosa kita itu. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni tanpa batas, bahkan tanpa syarat? Karena dosa dan kesalahan orang lain kepada kita itulah sangat kecil, sedikit. Di dalam ayat 28 dikatakan hamba kedua berhutang 100 dinar kepada hamba pertama. Jadi itu menunjukkan bahwa ya dosa kita yang besar Tuhan sudah ampuni. Nah, seharusnya dosa orang lain yang lebih kecil dari dosa kita juga harus mengampuninya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau orangnya tidak minta maaf atau tidak minta ampun? Jawabannya, tetaplah kita harus mengampuni. Karena bagaimanapun pengampunan itu bergantung kepada sikap hati kita, bukan kepada perasaan dan keadaan orang. Terlebih karena memang itu adalah kebenaran. Maka jangan tunggu dia yang datang, tapi kitalah yang datang. Dan bahkan kita juga bisa mengucapkan dan menyampaikan permohonan maaf. Sekalipun mungkin kita orang yang tidaklah salah. Bisa saja kita orang benar. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa mengapa kita harus mengampuni? Karena segala berkat akan terhalang dari hidup kita. Bahkan ibadah kita pun akan sia-sia. Yesaya 59:1-2 berkata, "Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Markus 11 ayat 25. Yang keempat, mengapa kita harus mengampuni? Karena hidup akan dihantui oleh perasaan bersalah, kita akan dihantui oleh ketakutan dan kebencian.
Contoh, Kain, dia akan dihantui dengan rasa bersalahnya. Kemudian juga Yakub, demikian juga dengan Saul, rasa marah, benci, dan itulah yang membuat dia tidak bisa merdeka, tidak bisa bahagia. Dan yang kelima, mengapa kita harus mengampuni? Karena Bapa kita yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan kita kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Di dalam ayat 35 dan juga Matius 6 ayat 15. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, adakah persoalan dalam hidupmu sekarang yang terlalu berat dan yang menyakitkan sampai-sampai engkau tidak bisa mengampuni orang lain dan tidak memaafkannya? Atau adakah dosanya yang lebih besar sampai-sampai pengorbanan Kristus pun masih belum cukup membuatmu untuk bisa mengampuninya dan berdamai dengan dia? Mari, ada sebuah istilah Inggris berkata, to forgive is to forget. Artinya mengampuni adalah melupakan. Memang pengampunan tidak bisa mengubah masa lalu kita, tetapi pengampunan sesungguhnya akan memperbaiki masa depan kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan menolong kita semua untuk boleh hidup di dalam pengampunan, di dalam kedamaian dan kasih dari Allah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Meteraikanlah dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Untuk bagaimana kami sungguh selesai dengan diri kami dan orang lain. Kami boleh menjadi sarana untuk segala berkat Tuhan tercurah atas kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kasih dan pengampunan daripada-Mu menjadi bagian kami dan juga orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.